Ya, untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai pendirian posko larangan anti mudik di sejumlah terminal oleh pemerintah, kita segera bergabung dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Adini Anissa langsung dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ya, dari pantauan Anda saat ini di sana seperti apa, Rama? Apakah terjadi lonjakan penumpukan penumpang di sana? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Berkaitan dengan larangan mudik pemerintah dari surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 bahwa berkaitan dengan aturan larangan mudik hari ini, Rolando ini sudah cukup terdampak di Terminal Kalideres, Jakarta Barat tepatnya, di mana tempat saat ini saya melaporkan, dan juga berkaitan dengan posko juga sejauh ini di Terminal Kalideres masih belum ada pembangunan posko untuk pemantauan arus mudik atau larangan arus mudik karena sejauh ini masih hanya sebatas pemantauan dan imbauan yang dilakukan oleh pihak Terminal Kalideres. Adapun di sisi lain di sini juga tidak ada terjadi peningkatan yang signifikan berkaitan dengan lonjakan karena memang masih belum ada kenaikan untuk jumlah penumpang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya bagaimana dinamika yang ada di Terminal Kalideres menjelang larangan mudik, saya sudah bersama yakni Bapak Rahmat Supono selaku Komandan Regu Terminal Kalideres. Selamat siang Bapak Rahmat. Selamat siang. Iya Bapak, di sini bisa dijelaskan bagaimana dinamika sejauh ini di Terminal Kalideres menjelang aturan larangan mudik dari pemerintah, Pak? Baik, jadi dinamika sekarang ini menjelang aturan dilarangnya mudik mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 17, Terminal Kalideres ini masih seperti normal, seperti biasa. Jadi seperti tidak bulan puasa maupun sebelumnya, itu angkutan dan penumpang juga seperti biasa, normal seperti biasa. Lalu Pak, untuk angkanya sendiri di angka kisaran berapa, dan juga jika dibandingkan sebelum pandemi ini apakah memang turun drastis begitu Pak? Betul, jadi kalau sebelum pandemi 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi itu kita bisa memberangkatkan bis sampai dengan 150 bus dengan penumpang bisa sampai 300 atau 400. Tapi untuk selama pandemi ini kita betul-betul turun drastis ya, terutama dengan tahun ini seperti ada larangan mudik tanggal 6 sampai 17, sampai saat ini kita masih normal seperti biasa. Jadi tidak ada lonjakan-lonjakan atau ya rutin orang pulang kampung seperti biasa. Artinya Pak, untuk normal ini angkanya di angka berapa untuk data bis yang berangkat dan juga penumpang yang berangkat? Ini mungkin bisa dijelaskan ada sekitar berapa Pak untuk penumpang yang berangkat dari Terminal Kalideres? Baik, untuk bus berangkat kemarin kita sudah memberangkatkan 85 bus yang berangkat dengan penumpang 160 penumpang yang berangkat. Ya, lalu sejauh ini Pak, untuk tujuan yang paling ramai oleh para penumpang ini menuju kemana Pak yang menjadi favorit begitu Pak menjelang larangan mudik ini Pak? Baik, jadi dengan pemantauan kami dan rutinitas seperti biasa, tujuan yang favorit yaitu Sumatera, seperti Sumatera Barat, terutama Sumatera Barat dan Lampung serta Palembang. Kemudian untuk wilayah Jawa yaitu Jawa Tengah ya, seperti Wonosobo, Purwokerto. Itu yang cukup ramai. Namun demikian kita tetap himbau kepada seluruh penumpang tetap menggunakan protokol kesehatan yang selama ini di Terminal Kalideres sudah kita jalankan dan juga sudah kita siapkan wastafel. Kemudian kita ada pos yang namanya pos CLM, yaitu Corona Electrometric, di mana penumpang di situ mengisi data sesuai dengan KTP elektrik, kita data, kita pertanyakan seperti dokter, yaitu karena itu CLM itu adalah salah satu aplikasi Pemda. Jadi kita menggunakan itu. Jadi kalau di situ hanya tertulis ringan. Jadi itu ringan, tidak terpantau, jadi tetap bisa diberangkatkan. Ya, lalu Pak, sejauh ini aturan turunan dari Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan untuk larangan mudik tanggal 6 sampai 17 apakah sudah ada Pak yang sudah diimbaukan kepada para pemudik atau pengguna atau pihak otobus sendiri Pak? Kalau saya melihat dari media elektronik sudah ada ya, tapi kita sambil menunggu hari hanya nanti tanggal 6 kita menunggu. Kalau memang sudah deal, kita di Terminal di Kalideres ini penutupannya hanya pelayanannya ya, karena terminal ini ada 2 terminal, yaitu dalam kota dan Trans Jabodetabek. Jadi kalau penutupan tanggal 6 itu hanya antar kota, antar provinsi aja layanan yang ditutup, tapi untuk layanan Trans Jabodetabek dan dalam kota kami tetap melayani. Jadi bukan terminal yang ditutup, hanya pelayanan antar kota, antar provinsi yang ditutup.
Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Rahmat Supono dan Rolando dan juga pemirsa. Berikut tadi wawancara kami dengan Komandan Regu Terminal Kalideres Jakarta Barat berkaitan dengan bagaimana aturan larangan mudik dan juga dinamika di Terminal Kalideres menjelang aturan larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17. Dan juga yang perlu dicermati di sini Rolando adalah bagaimana memang di Terminal Kalideres memang sempat terdampak berkaitan dengan aturan larangan mudik dan juga dari pihak otobus sempat bersuara. Namun tidak ada terjadi lonjakan yang signifikan, hanya memang ada prediksi bahwa menjelang tanggal 6 begitu memang akan terjadi lonjakan, namun tetap tidak akan signifikan karena di sini juga untuk angkanya sendiri ketika pandemi bahkan hingga saat ini hingga menjelang aturan larangan mudik ada di angka kisaran 100 penumpang yang berangkat dari Terminal Kalideres untuk meninggalkan DKI Jakarta. Dan perlu dicermati juga tadi bahwa memang untuk kemarin saja ada 160, artinya memang sejauh ini di Terminal Kalideres tidak ada lonjakan signifikan dan juga tidak terjadi dampak yang signifikan. Dan juga dari pihak terminal terus melakukan imbauan berkaitan dengan protokol kesehatan di bis khususnya, karena ada juga yakni pemantauan dari pihak terminal kerap kali melakukan pemantauan di bis seperti misalnya pengecekan hand sanitizer di bis menjelang keberangkatan bis, karena di sini juga merupakan aturan yang wajib dilakukan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan juga nantinya pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 Dinas Perhubungan juga menutup Terminal Kalideres dan juga 2 terminal lain seperti misalnya Terminal Tanjung Priok dan juga Terminal Kampung Rambutan untuk operasional bus antar kota antar provinsi. Namun hanya Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur yang nantinya dibuka untuk operasional bus antar kota antar provinsi di wilayah ibu kota. Dan untuk operasionalnya nanti di sana adalah sekitar seperti misalnya yakni peniadaan atau dengan menggunakan maksud kami yakni surat-surat yang diimbau seperti misalnya surat kedukaan, surat sakit dan juga surat dinas untuk kerja. Dan di sisi lain sejauh ini dari pemerintah juga telah menetapkan adanya 333 titik berkaitan dengan larangan mudik seperti misalnya nanti dari Lampung hingga Bali, di mana sejauh ini untuk yang terbanyak ada di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah sekitar 130 sekat yang sudah disiapkan. Adapun di Lampung nanti ada 8 titik dan juga di Jawa Timur ada 7 titik. Dan hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 pada libur Lebaran 1442 Hijriah. Rolando. Ya, terima kasih Rama atas laporan Anda. Tentunya kita berharap bahwa segala aturan ini ditetapkan agar benar-benar bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Rama dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Adini Anissa langsung dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat.